Kecepatan adalah segalanya di era modern, sehingga sepertinya kita perlu menggunakan kendaraan untuk memfasilitasi aktivitas kita yang padat. Menaiki moda transportasi adalah salah satu pilihan yang memungkinkan untuk mobilitas kehidupan manusia. Memang betul, kendaraan adalah solusi untuk melakukan aktivitas dengan mudah dan cepat agar segala pekerjaan dapat segera diselesaikan. Tapi buruknya, kebiasaan itu terbawa hingga aktivitas ringan di luar keperluan penting yang mendesak. Menaiki kendaraan bagaikan kebiasaan yang otomatis dilakukan di setiap aspek perjalanan. Contohnya, hanya untuk ke warung dan minimarket dekat rumah saja, jadi dirasa perlu menggunakan kendaraan, padahal masih bisa dicapai dengan berjalan kaki. Tak heran jika jumlah kendaraan di Indonesia sangat masif dan seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas di mana-mana. Karena yang turun ke jalanan mungkin tak semuanya melakukan aktivitas yang mendesak. Lalu bagaimana jika kebiasaan itu diubah dengan berjalan kaki saja? Selain hemat biaya, tentu juga menyehatkan tubuh Anda. Mungkin tak banyak orang yang tahu segudang manfaat dari berjalan kaki dan melakukannya dengan rutin, hingga menjadi kebiasaan baru dan gaya hidup sehat. Nah, kali ini saya akan membahas segala aspek manfaat dari kebiasaan berjalan kaki dan fakta unik di dalamnya yang perlu kita ungkap bersama agar Anda semakin bersemangat melakukan kebiasaan baru ini. Saya sarankan sebelum menonton video ini Anda berada di posisi yang aman dan nyaman, menjauhlah dari kebisingan. Gunakanlah headset jika diperlukan. Lalu bagikanlah video ini kepada kerabat atau teman sebagai wawasan ilmu pengetahuan. Dan jika sudah siap, langsung saja mari kita mulai. Dirangkum dari berbagai sumber, setidaknya ada 8 manfaat dari rutin berjalan kaki bagi kesehatan tubuh manusia jika disertai dengan gaya hidup yang sehat. Yaitu, yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Seperti mencegah penyakit kardiovaskular. Hal ini karena rutin jalan kaki setiap hari dapat meningkatkan denyut jantung dan sirkulasi darah di dalam tubuh serta memperkuat jantung. Yang kedua, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Kadar kolesterol jahat dapat meningkat seiring dengan pola makan manusia, sehingga perlu dibersihkan dengan aktivitas olahraga. Jalan kaki adalah salah satu solusi agar tekanan darah dapat tetap stabil dan tubuh dapat membuang kelebihan kolesterol jahat di dalam tubuh. Yang ketiga, mencegah diabetes tipe kedua. Olahraga ringan termasuk jalan kaki dapat menurunkan resiko penyakit diabetes tipe 2 hingga 50%. Hal ini karena jalan kaki dan olahraga lainnya dapat memicu kerja otot sehingga mampu meningkatkan penyerapan glukosa. Yang keempat, menurunkan berat badan. Manfaat jalan kaki yang satu ini pasti sangat diharapkan oleh banyak orang. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, Anda bisa membakar setidaknya 150 kalori. Semakin cepat langkah kaki Anda, semakin banyak pula kalori yang terbakar. Namun para ahli kesehatan juga menyarankan agar Anda mengimbanginya dengan pola makan yang sehat. Olahraga jalan kaki memerlukan teknik yang berbeda dengan jalan kaki biasa. Ada 2 teknik yang umumnya dikenal, yaitu jalan kaki santai atau strolling dan jalan cepat atau power walking. Pertama, jalan kaki santai dilakukan dengan kecepatan normal Anda, seperti berjalan seperti biasanya. Misalnya saat Anda jalan-jalan di pusat perbelanjaan atau saat menuju suatu tempat. Sebagai gambaran, Anda masih bisa berbicara dengan tenang sambil berjalan kaki santai tanpa kehabisan nafas. Berjalan kaki selama 1 jam bisa membakar kira-kira 238 kalori. Selanjutnya disebut power walking atau jalan cepat. Untuk melakukan power walking, Anda perlu berjalan lebih cepat dari jalan santai, bertumpu pada tumit dan menyebabkan Anda agak sulit berbicara saat melakukannya.
Karena jalan sehat mengharuskan Anda untuk berjalan dengan langkah yang lebih panjang dari biasanya. Melakukan power walking selama 1 jam mampu membakar kalori sebanyak kira-kira 560 kalori. Yang kelima, memperkuat daya tubuh. Jalan kaki secara rutin juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit infeksi. Sebuah studi menunjukkan bahwa seseorang yang berjalan kaki selama 30-40 menit setiap harinya akan lebih jarang sakit dibandingkan dengan mereka yang tidak berolahraga. Yang keenam, mengurangi stres. Rutin berjalan kaki dapat mengurangi dan mencegah stres. Berjalan kaki bisa memperbaiki simptom depresi pada pasien yang menderita penyakit tersebut. Ketika berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik lainnya, tubuh juga melepaskan hormon endorfin yang dapat memperbaiki suasana hati serta mengurangi rasa cemas dan depresi. Selain itu, jalan kaki juga membuat tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas karena sel saraf berfungsi dengan baik di dalam otak. Ini juga berarti mencegah terjadinya resiko terkena stroke. Yang ketujuh, mencegah osteoporosis. Osteoporosis disebabkan oleh penipisan tulang, sehingga tulang menjadi kropos, rapuh, dan rentan patah. Untuk mencegahnya, Anda dapat mencoba berjalan kaki secara rutin setiap hari. Semakin rajin Anda bergerak, maka tulang Anda juga akan semakin memperkokoh diri dan memperbarui sel-selnya, sehingga Anda terhindar dari penipisan tulang, terutama untuk sistem tulang kaki Anda. Masih menurut para ahli kesehatan, manfaat jalan kaki untuk kesehatan tulang ini juga bisa Anda kombinasikan dengan aktivitas lain seperti hiking dan jogging, terutama jika itu semua dimulai sejak dini dan usia muda. Namun bukan berarti orang tua terlambat untuk melakukan aktivitas seperti itu. Yang kedelapan, memperbaiki penglihatan. Berjalan kaki juga bisa membantu memerangi glaukoma, penyakit yang disebabkan cairan terkumpul di bagian depan mata, dan peningkatan tekanan atas syaraf penglihatan. Setelah menghabiskan banyak waktu di depan komputer dan gadget, tentu saja mata akan terasa lelah menerima cahaya dari layar. Mata akan cenderung bermasalah jika terlalu lama di depan paparan sinar layar gadget dan komputer. Oleh sebab itu, dengan berjalan kaki dan melatih pandangan yang jauh, mampu membantu kinerja mata untuk kembali normal dan fokus kembali. Jika kita melihat manfaatnya dari sisi ekonomi, maka kita akan menemukan fakta bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan semua orang dewasa untuk melakukan setidaknya 150 menit olahraga sedang atau 70 menit olahraga penuh semangat dalam seminggu. Suatu penelitian yang dijalankan oleh kelompok asuransi kesehatan Vitality dan lembaga kajian RAND Eropa. Data ini didasarkan pada data dari sekitar 120.000 orang di 7 negara. Penelitian itu kemudian menjadi model dan memproyeksikan manfaat ekonomi potensial dari peningkatan aktivitas fisik secara global untuk 23 negara. Mengalokasikan 15 menit saja untuk berjalan kaki setiap hari atau berlari kecil 1 km setiap hari akan meningkatkan produktivitas dan memperpanjang harapan hidup yang akan membuat ekonomi semakin bertumbuh. Studi tersebut menemukan bahwa jika semua orang dewasa berusia antara 18 sampai 64 tahun berjalan kaki 15 menit lebih setiap hari, kegiatan itu dapat meningkatkan keuntungan bagi ekonomi dunia sekitar 100 miliar dolar dalam tahun ke tahun. Berlanjut ke manfaat sosial yang bisa kita dapatkan dari berjalan kaki. Karena berjalan kaki biasanya dilakukan untuk mengerjakan aktivitas ringan seperti membeli keperluan harian ke warung, pasar, dan fasilitas publik, tentu saja ini berdampak pada kehidupan sosial. Seperti misalnya, Anda dapat lebih akrab dengan tetangga dan lingkungan sekitar Anda. Menyapa tetangga mungkin jarang dilakukan oleh orang-orang yang sibuk bekerja dan beraktivitas di tempat yang jauh dari rumah. Dengan berjalan kaki di sekitar tempat tinggal, setidaknya Anda jadi lebih mudah mengetahui kondisi di sekitar rumah.
mengenal tetangga lebih dekat, dan mengurangi perbedaan strata sosial. Selain itu, Anda bisa menemukan hal-hal menarik yang mungkin saja belum Anda ketahui sebelumnya ada di sekitar Anda. Hal ini berdampak baik pada kerukunan antar tetangga, antar warga, bahkan antar agama. Orang Indonesia sebetulnya adalah masyarakat yang ramah dan mudah bergaul. Banyak alasan untuk menemukan kesamaan antar orang, entah itu sesama suku, ras, pekerjaan, alma mater, pemikiran, sampai kepercayaan. Namun kesibukan kita yang padat seringkali memangkas kesempatan kita untuk saling beramah tamah dan berkolaborasi membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, dengan memulai dengan kebiasaan berjalan kaki, Anda dapat dengan mudah mengetahui situasi dan kondisi masyarakat di sekitar. Banyak sekali fenomena sosial yang buruk disebabkan oleh alasan sepele. Semua itu dimulai karena masyarakat tidak saling mengenal satu sama lain. Andai kata masyarakat saling mengenal, tentu saja fenomena sosial yang buruk dapat diminimalisir, bahkan ditiadakan sama sekali. Orang kaya akan membantu kehidupan orang miskin, yang cerdas akan membagikan idenya kepada orang lain, pemimpin akan lebih bijaksana, dan sentimen ras, suku, maupun agama akan musnah. Manusia akan saling mengerti dan berkolaborasi satu sama lain. Dan semua itu salah satu caranya dimulai dengan kebiasaan yang sangat sederhana, berjalan kaki. Kebiasaan berjalan kaki otomatis akan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Disinilah kita akan melihat manfaatnya dari sisi lingkungan hidup. Mengurangi polusi udara dan mengurangi polusi suara yang gilirannya akan memberikan dampak positif bagi mental manusia. Manusia akan lebih banyak menghirup udara yang sehat, mencegah kerusakan ozon dan atmosfer bumi. Tanaman dan pohon juga akan tumbuh lebih sehat. Pencemaran udara berkurang drastis dan secara tak langsung mengurangi limbah manusia. Sebagai contoh, ketika awal pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia dan aktivitas orang-orang dibatasi, belajar dan bekerja dari rumah, tiba-tiba saja dalam beberapa hari, udara di berbagai kota menjadi bersih dan langit lebih cerah tanpa polusi dari emisi kendaraan dan mesin pabrik yang selama ini digunakan. Dilansir dari situs Greenpeace Indonesia, lebih dari 95% populasi dunia menghirup udara berbahaya yang merupakan penyebab kematian keempat di seluruh dunia, menewaskan 4,2 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa polusi secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dampak kesehatan dan efek mematikan bagi manusia. Berjalan kaki sama saja dengan mengurangi ketergantungan manusia pada kendaraan. Hal itu tentu saja otomatis mengurangi pemanasan global dan mencegah es kutub mencair lebih cepat. Mencegah naiknya permukaan air laut yang menenggelamkan wilayah pesisir pantai secara bertahap. Udara menjadi lebih sejuk dan iklim menjadi lebih stabil. Otomatis bencana alam pun akan berkurang. Dengan begitu, semua itu akan menimbulkan dampak positif yang berantai. Kualitas makanan akan menjadi lebih baik. Kualitas air sungai juga akan menjadi lebih baik, yang berarti kualitas kehidupan manusia secara global juga menjadi lebih baik. Nah, jadi tunggu apa lagi? Mulailah dengan kebiasaan yang ringan dan murah seperti berjalan kaki. 15 menit sampai 30 menit saja dalam sehari digunakan untuk berjalan kaki. Itu sudah cukup kok untuk meningkatkan kualitas hidup kamu menjadi lebih baik. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Isi kolom komentar jika kamu punya pendapat yang lain. Berikan kritik dan saranmu. Pencet tombol like dan bagikan kepada orang lain. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di seri video selanjutnya. Dan terima kasih banyak.